Halo, assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Saya mau melanjutkan membahas buku matematika kelas 5 terbitan SPS Erlangga, teman-teman ya. Buku ini isinya juga hampir sama dengan buku matematika terbitan GAP Gelora Aksara Pratama ya. Ada beda halaman atau beda nomor soal, tetapi banyak angka yang sama. Saya mau membahas bab 2, latihan 2 ya. Sebelumnya saya udah bahas nomor 1 nih, halaman 34 ya. Sebelumnya saya udah bahas nomor 1, sekarang saya mau lanjutkan ke nomor 2 ya, tentang konversi satuan panjang atau jarak ya. Nomor 2 A, jarak tempat duduk Bayu ke papan tulis adalah 3 meter. Berapa desimeter jarak tempat duduk Bayu ke papan tulis? Berarti ini mengubah dari meter ke desimeter ya, jaraknya 3 meter, yang ditanyain berapa desimeter. Nah, sebelum mengerjakan soal satuan panjang atau konversi satuan panjang ya, ada baiknya teman-teman selalu membuat tangga duluan ya. Selalu buat tangga duluan, lalu kita isi. Masih ingat kemarin? Kamu harus dapat mengingat dengan cara mudah ya. Kamu artinya KM, harus artinya HM, dapat artinya DHM, mengingat artinya M, dengan artinya DM, cara artinya CM, mudah artinya MM. Buat tangga dulu baru kerjakan soal. Oke, tadi yang A, 3 meter berapa desimeter? Jadi kita lihat nih, meter ke desimeter turun 1 langkah. Kalau turun 1 langkah, tambahkan 1 nol di belakangnya. Jadi 3 meter itu artinya 30 desimeter. Mudah ya. Lalu nomor yang B ya, jarak kursi dan kolam ikan di taman adalah 3 meter, sedangkan jarak lampu taman ke kolam ikan adalah 700 cm. Berapa desimeter selisih jarak kursi dan lampu dari kolam ikan? Nah, di sini teman-teman harus teliti ya, harus benar-benar perhatikan satuannya. Di sini diketahuin meter, di sini centimeter, dan pertanyaannya dalam desimeter ya. Jangan sampai kurang teliti, nanti bisa salah ya. Oke, kita lihat dulu. Jarak kursi ke kolam ikan itu 3 meter, artinya 300 cm. Jarak lampu ke kolam ikan itu 700 cm ya. Untuk selisih berarti 700 cm dikurang 300 cm adalah hasilnya 400 cm ya. Tapi diminta jawabannya dalam bentuk desimeter. Jadi 400 cm itu jika dijadikan ke desimeter, kita lihat centimeter ke desimeter naik 1 langkah. Kalau naik 1 langkah, nolnya dibuang 1 nih, dari 400 jadi 40 desimeter gitu ya. Lalu yang C, Ratna pergi ke pasar sejauh 0,5 km dari rumahnya. Pulang dari pasar, Ratna mampir ke toko buku yang berada 250 meter dari pasar. Jika Ratna pulang dari toko buku ke rumahnya melewati pasar, berapa hektometer jarak yang ditempuh oleh Ratna pulang pergi? Ini juga ya, ini ada kilometer, meter, dan jawabannya diminta dalam hektometer. Oke, kita lihat. Karena tadi dari rumah nih 0,5 ke pasar ya. Lalu dia ke toko buku ya. 0,5 tadi ke pasar, lalu ke toko buku 250, lalu dia pulang lewat pasar lagi, berarti balik lagi tambah 250 lagi, lalu dari pasar ke rumah berarti 0,5 km lagi. Nah, karena pertanyaannya dalam bentuk hektometer, maka semua kita ubah ke dalam bentuk hektometer. Nih 0,5 km berapa hektometer? Kita lihat ya, dari km ke hm ini turun 1. Kalau bilangan berkoma artinya komahnya dimundurkan 1 dari di sini menjadi di sini, artinya 5 hektometer. Lalu 250 meter dijadikan hektometer. Kita lihat dari meter ke hektometer naik berapa tangga nih? 1, 2. Ada naik 2, berarti komahnya dimajuin 2. Dari di sini
maju 2 langkah, 1, 2. Jadi di sini jadi 2,5 hektometer. Lalu ini tetap ya sama seperti tadi, 250 meter itu 2,5 hektometer, 0,5 km sama dengan ini tadi 5 hektometer. Jadi 5 ditambah 2,5 ditambah 2,5 ditambah 5 hasilnya adalah 15 hektometer ya. Lalu yang D, pada suatu lomba lari, setiap peserta harus berlari menyelesaikan 10 kali putaran mengelilingi lapangan berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 120 meter dan lebar 55 meter. Berapa kilometer jarak yang harus ditempuh oleh setiap peserta dalam lomba lari tersebut? Dia mengelilingi sebanyak 10 kali, berarti kita hitung dulu keliling persegi panjangnya, lalu dikalikan 10 ya, seperti ini. 10 dikali keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang itu 2 dikali panjang ditambah lebar. Jadi 10 kalinya tetap dulu. 2 kali panjang tambah lebar 120 tambah 55 175 ya. Berarti 10 dikali 2 kali 175 itu 350. 10 dikali 350 hasilnya 3.500 meter. Diminta dalam bentuk kilometer. Nah, dari meter ke kilometer, coba kita lihat berapa langkah naiknya. 1, 2, 3. Naik 3, komahnya dimajukan 3. Tadinya kita anggap di sini ya, paling belakang. Maju 3, 1, 2, 3. Nah, jadi di sini. Jadi 3,5 kilometer. Terakhir yang E. Arif pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Jarak rumahnya ke sekolah adalah 515 meter. Hari ini sepulang sekolah, Arif mampir ke rumah Bayu untuk mengerjakan tugas kelompok. Jarak dari sekolah ke rumah Bayu 375 meter, sedangkan jarak rumah Bayu ke rumah Arif adalah 610 meter. Setelah mengerjakan tugas kelompok, Arif langsung pulang ke rumah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Arif pulang dan pergi ke rumahnya hari ini? Oke, di sini biar mudah saya udah buat gambar ya. Dari rumah Arif dia ke sekolah, jaraknya 515 meter. Dari sekolah dia ke rumah Bayu, jaraknya 375 meter. Lalu dari rumah Bayu dia ke pulang lagi ya, 610 meter jaraknya. Berarti pulang pergi dia melewati berapa? Kita tinggal jumlahin aja ya. Nih 515 meter ditambah 375 meter ditambah 610 meter. Hasilnya adalah 1500 meter, tetapi pertanyaannya diminta dalam bentuk kilometer. Jadi kita ubah ke kilometer. Meter ke kilometer naik berapa nih? Kita lihat ya. 1, 2, 3. Naik 3. Berarti kalau tadi kita anggap komahnya di sini paling belakang, naik 3 berarti komahnya maju 3 langkah. 1, 2, 3 di sini jadi 1,5 km. Oke, demikian pembahasan kita bab 2 latihan 2 ya, tentang konversi satuan panjang atau jarak. Semoga bisa membantu teman-teman memahami materi ini dan mengerjakan tugas-tugas online, tugas daring dari sekolah. Tetap semangat ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian agar lebih banyak yang bisa terbantu. Thank you for watching. Bye-bye.